Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian menonton video ini. Selamat datang di kelas Padika Dagu. Oke, kelas 12, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan ingat, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Dan juga dalam kondisi baik-baik saja. Baik, di video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan kalian tugas baru dengan materi yang baru pula. Sebelum saya memberikan tugasnya, saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian bagaimana kalian untuk menuangkan sebuah ide ataupun sebuah konsep karya yang akan kalian buat nantinya. Seperti halnya kita ingin membuat sebuah puisi, lagu, karangan ya, kita pasti harus menemukan dulu idenya bagaimana. Mungkin kita bisa dapat inspirasi dari teman, bisa dari diri sendiri, atau bahkan dari orang sekitar kita, atau dari orang lain yang bercerita pada kita menjadikan sebuah inspirasi ataupun sebuah ide konsep. Di Zoom meeting tadi saya sudah memberikan kalian tugas yang dimana tugas itu adalah kalian diminta untuk membuat sebuah draft atau daftar perencanaan ide atau sebuah konsep apa yang kalian akan buat, apa yang kalian ingin gambarkan atau kalian tuangkan dalam sebuah media kertas, baik itu berupa gambar ataupun sebuah tulisan ataupun apapun. Tapi di sini saya akan mencoba memberitahu kepada kalian pertama kali apa sih yang harus dilakukan. Kita lihat tampilan berikut ini. Baik, saya di sini akan mencoba untuk memberikan cara bagaimana kalian untuk membuat sebuah ide ataupun konsep dari karya yang kalian akan buat. Jadi yang pertama kalian tentukan adalah temanya dulu. Oke, kalian mau masuk tema apa? Kalau kalian ingin masuk tema satu hal yang temanya tentang pendidikan, kita ambil contoh ya. Kalian mendapatkan pengajaran atau pembelajaran. Kemudian apalagi? Pertemanan, sekolah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa item untuk masuk ke dalam ranah pendidikan ya. Sekarang kita masuk ke ranah konten ya. Konten itu adalah apa yang akan kalian tampilkan dalam sebuah karya kalian. Kita mengambil tema pendidikan dari pengajaran atau pembelajaran. Berarti kita bisa masuk, kalian bisa rincikan ke dalam sebuah buku pelajaran. Kemudian kalian bisa juga mengambil dengan contoh ekskul, bisa juga dari seragamnya, bisa juga dari jajanan ataupun dalam hal pergaulan. Ini sudah termasuk dalam konsep karya. Berikutnya kalian baru bisa masuk ke dalam sebuah sketsa gambar. Mau dibuat seperti apa karya kalian? Nah, buat kalian nih yang masih bingung, aduh Pak, saya nggak ngerti cara gimana bikin konsep, saya tidak tahu bagaimana saya harus membuat sebuah ide, dan saya tidak pernah bisa mendapatkan inspirasi di luar sana ataupun diri sendiri. Ketika kalian membuat sebuah karya, itu cukup kalian mencari tahu apa yang kalian suka, apa yang kalian resahkan, ataupun apa yang kalian benci. Semua itu bisa menjadi relasi atau bisa menjadi sebuah hal yang berkesinambungan yang nantinya akan menjadikan sebuah ide atau konsep. Oh, saya ingin membuat ide atau membuat konsep dengan karya bertemakan sedih. Oh, saya juga pengen bikin sebuah karya yang bisa berkonsep dengan kebahagiaan ataupun dengan romantis. Itu semua bisa kalian lakukan. Yang penting dari pertama dulu kalian mencari tahu apa yang kalian suka. Yang kedua, bisa dari apa yang kalian benci. Iya, aku nggak suka banget sama kecoa. Mungkin kamu bisa menggambarkan kecoa itu dibikin lebih serem, freak, atau bagaimana. Atau mungkin bahkan kalian sama sekali tidak mau menggambar kecoa, tapi kalian mengilustrasikan bahwa kalian nggak suka kecoa. Mungkin kalian tulis kecoa and then kamu gambarkan dengan letak-letak atau apa. Bisa juga dari kalian pengalaman pribadi, ataupun kalian mencari inspirasi dari apa yang kalian dapat dari hal sekitar. Contoh misalnya kita ambil satu hal yang kita rasakan. Kita sedang merasa sedih. Aku ingin menggambarkan karya yang berkaitan dengan sedih. Wajahnya murung, atau mungkin dengan saya menampilkan gambar hujan, atau saya menampilkan seekor anjing yang kecil sendirian dia termenung, atau apapun lah itu.
Nah, sebuah ide atau konsep itu akan berjalan ketika kalian menulisnya, ketika kalian membuat sebuah draft. Kalau kalian terbiasa, Pak, saya sudah terbiasa dengan membuat karya, langsung membuat sketsa, kemudian saya bikin karya tersebut langsung. It's okay. Itu sangat brilian dan sangat bagus banget kalau untuk yang sudah terbiasa. Tapi ada kalanya ketika kalian sudah bingung, stuck, dan gue harus bikin apa, gue harus gimana. Nah, itu kalian bisa bikin satu tulisan, di mana tulisan itu kalian akan mencari tahu, saya mau melukis apa. Oke, apa yang kalian rasakan? Saya sedang bahagia, saya sedang sedih, saya sedang marah, saya sedang benci, saya sedang ini, saya sedang ini. Kalian bikin draftnya, tulisannya, konsepnya. Kalian baru masukkan, kira-kira kalian mau masukin konten apa di dalamnya. Misalnya, oke, kalian bicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak mesti yang bunga, tidak mesti matahari, tidak mesti lampu, tidak mesti berupa ya satu hal yang bahagia. Mungkin kalian bisa memadukan gambar ular, ya, gambar ular dengan gambar pelangi. Nggak tahu, mungkin kalian punya ide tersendiri. Oh, saya punya begini, Pak, saya punya seperti ini, saya punya ide begini. Nah, itu yang akan kalian terapkan, ya. Jadi biasakan ketika kalian ingin membuat sesuatu, hal apapun, nggak cuma gambar. Kalian mau menulis, kalian mau bikin lagu, kalian mau bikin puisi, bikin pantun, selalu tuliskan draft atau daftar konsep atau ide yang kalian mau buat apa. Jadi dari situ kalian tahu, oh oke, gue lagi senang ini, gue lagi suka ini. Kita coba bikin draftnya, kita coba bikin daftarnya seperti ini. Baru dari situ kalian bisa masukkan ke dalam konten gambar kalian ataupun karya kalian. Ini loh yang gue rasakan sedang bahagia, ini loh yang gue gambarkan gue sedang sedih, ini loh karya yang dimasukkan karya seram. Anything's possible. Ya, tinggal kalian cari tahu seperti apa maunya. Nah, setelah kalian bikin draft itu, kalian evaluasi dulu tuh ya draftnya. Wah, ternyata dari yang saya bikin tadi ada yang kurang nih. Oke, saya ganti ininya dulu. Oke, saya tambah lagi. Oke, saya ini. Setelah kalian tambahkan atau setelah kalian perbaiki, tugas berikutnya adalah kalian diminta untuk membuat sketsanya. Nah, sketsanya ini kan sudah terlihat kan. Kalian sudah bikin konsepnya, kalian sudah bikin idenya, kemudian kalian bikin sketsanya di kertas lembar, ya boleh di HVS, boleh juga di sketchbook. Kalian bikin sketsa pensil dulu, ya kalian bikin sketsa pensil, saya mau bikin seperti ini, gitu. Konsepnya kalian cantumkan dan juga gambarnya kalian foto, kalian kirimkan ke Google Classroom di kolom tugas yang sudah saya berikan, ya. Jadi nanti saya coba akan bandingkan konsep kamu masuk ke dengan sketsanya, gitu. Kalau misalkan kalian selaras, kalian bisa memadukannya, kalian sudah baik dan kalian bisa lanjutkan ke gambar berikutnya. Oke, sudah mengerti? Baik, itu saja video dari saya kali ini. Kalau kalian masih bingung dan masih ada banyak pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar yang insya Allah nanti akan saya berikan juga jawabannya di video berikutnya, dan akan saya coba jawab semuanya untuk kalian yang masih bingung dan masih gak ngerti gimana cara ini, dan cara ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatiin dulu ya videonya, soalnya ada iklan yang mau lewat nih. Hai buat kalian semua yang punya adik, kakak, saudara, sepupu, tetangga, anaknya tetangga, adik dari anaknya tetangga, kakaknya teman kamu, adiknya teman kamu, ataupun bahkan kamu sendiri yang mau les pembelajaran SD dari kelas 1 sampai 6 dan menggambar plus mewarnai, atau yang SMP dan SMA mau belajar handicraft ataupun desain grafis, fotografi, dan video editing, boleh dicoba nih les di Oka-Oki Education. Susah nggak ya belajarnya? Tentu tidak. Kami membuat pembelajaran yang menarik, sederhana, dan solusional. Mahal nggak ya? Masih berpikir mahal? Tarif kami hanya 100.000 per jamnya. Masih ragu? Silakan hubungi langsung di nomor yang tertera di poster awal ya. Terima kasih. Oka-Oki Education, pembelajaran privat menarik, sederhana, dan solusional.